Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini diberikan oleh Allah nikmat keimanan, keislaman dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di Masjid Istiqlal ini untuk melanjutkan kajian di Amazing Tabi'in, yang insya Allah pada malam ini kita akan baca kisah Taus bin Kaisan. Sebelumnya, tidak bosan saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian bahwa kalau kita melihat UGD, ya bisa deh ditanyakan kepada orang-orang yang kerja di RSKD, khususnya teman-teman perawat dan dokter di UGD. Dulu-dulu sebelum ada COVID, adakah pelataran atau teras-teras itu dipakai buat pasien? Kita belum pernah dengar ceritanya. Tapi di hari-hari ini kalau kita datang ke RSKD, di bagian UGD kita dapati tempat biasanya keluarga pasien menunggu itu sudah tidak bisa buat menunggu karena sudah dijadikan tempat tidur pasien. Dan seperti saya pernah bicara di Masjid Nasai Somber kayaknya minggu lalu, saya bilang gak ada kerjaan banget orang-orang ke UGD kalau memang gak sakit. Tapi kok mau-maunya meninggalkan rumah yang nyaman, ada AC ataupun gak ada AC, mau milih tinggal di UGD, bukan di dalam ruangannya tapi malah di teras-teras. Kurang kerjaan banget, gak akal sehat. Kalau bukan karena sesuatu yang memang dirasakan sakit. Ya, tapi kenapa mereka mau di situ? Karena memang di rumah misalnya tidak tertangani. Kalau cuma di rumah susah bernafas, sedangkan di rumah sakit ada alat bantu. Artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa apa yang dirasakan oleh orang-orang banyak itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, tapi kita tidak parno juga. Bukan jadi orang yang ketakutan lalu di rumah aja nggak bisa keluar sama sekali, tidak juga demikian. Tapi juga jangan sembrono sehingga keluar dari rumah seperti tidak ada apa-apa. Ini seperti orang yang tidak menutup, yang tidak membuka mata. Jangan katakan itu di pasar banyak orang, itu demo-demo nggak pakai masker. Jangan katakan demikian karena patokannya bukan orang yang di sana. Patokannya adalah yang di rumah sakit. Supaya kita betul-betul melihat kenyataan dan berhati-hati. Ya. Nah, sekali lagi tidak sembrono, tapi juga tidak begitu ketakutan, melainkan berhati-hati, senantiasa berusaha untuk mengikuti anjuran ahli kesehatan maupun pemerintah dalam hal yang memang baik. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam masalah ketaatan mereka terhadap pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan keluar rumah menggunakan masker, nggak ada syariat yang melarangnya. Malah syariat itu mengajak untuk menjaga diri dari kemudaratan. Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dhirar. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kemudaratan untuk dirimu maupun orang lain. Ya kan? Artinya kita disuruh untuk menjaga diri. Maka keluar rumah menggunakan masker ini bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang juga sejalan dengan ketaatan kepada ulil amri pada hal yang memang sifatnya ma'ruf. Ya. Karena kita dapati sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, termasuk yang berjenggot, keluar rumah pergi ke pasar, kayak nggak ada apa-apa. Ya, ini sebuah
sikap yang tidak pas, ya, dan seperti tidak tahu apa-apa. Seperti kalau ada yang berkata saya tawakal kepada Allah, maka kita katakan tawakal itu ada dua, saudaraku. Tawakal dengan mengambil sebab syar'i dan tawakal dengan mengambil sebab kauni. Sebab syar'i itu dengan berdoa, dengan berzikir, yang bertawakal kepada Allah kalau keluar rumah. Tapi harus ada juga sebab kauninya, yaitu sebab duniawi, yang di dalam ilmu keduniaan itu mendukung tawakal tadi, seperti menggunakan masker, ya, seperti ya apa yang kita alami sekarang, ya, meskipun sholat dalam keadaan menutup mulut yang hukum asalnya makruh, dan kata para ulama yang makruh itu bisa menjadi mubah manakala ada hajat. Nah, jadi senantiasa kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan bagi jemaah sekalian untuk mengikuti anjuran untuk menjaga kesehatan manakala khususnya keluar dari rumah masing-masing. Sekarang kita akan baca Tawus bin Kaisan. Disebutkan di halaman 186, Tawus bin Kaisan ini nama aslinya adalah Zakwan bin Kaisan, tapi disebut dengan Tawus. Tawus itu di catatan kaki disebutkan burung yang indah bentuknya, panjang lehernya, dan bagus ekornya. Burung apa itu? Burung merak. Nah, oh iya, jangan salah, yang mekar, burung merak yang mekar belakangnya itu justru jantan, bukan betinanya. Ya, makanya Tawus ini nama laki-laki, ya. Nah, ini adalah julukan yang disandangkan kepadanya karena pada zamannya Tawus itu adalah hiasannya para ulama, Tawusnya para pemimpin. Kita akan baca agak lompat-lompat beberapa kisahnya. Kita mulai dari halaman 186 yang agak bawah, paragraf 4. Pada suatu pagi yang dingin dari hari-hari musim dingin, Tawus bin Kaisan bersama Wahab bin Munabbih, ini juga salah seorang tabi'in dari Yaman, mereka berdua masuk untuk bertemu dengan Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ini siapa? Ini adalah saudaranya Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita lihat di atas di paragraf 2, wilayah Yaman itu dipegang oleh Muhammad bin Yusuf Ats-Tsaqafi, saudaranya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf saya kira teman-teman pasti sudah tahu, ya, karena sudah sering sekali disebutkan di majelis ini. Hanya saja, ya, Muhammad bin Yusuf ini terkumpul pada dirinya berbagai kejahatan-kejahatan saudaranya, yaitu Hajjaj, tapi tidak berhias dengan kebaikan-kebaikannya. Saya pernah disebutkan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf itu punya kelebihan. Salah satunya adalah hafal Quran. Nah, saudaranya yang Muhammad bin Yusuf ini sama jahatnya, tapi tak sama bagian kelebihannya. Balik lagi ke bawah. Tawus dan Wahab bin Munabbih menemui Muhammad bin Yusuf yang ketika itu jadi pemimpin di Yaman. Setelah keduanya mengambil tempat duduk di sisi Muhammad bin Yusuf, maka Tawus menasehatinya. Gubernur siapa tadi? Muhammad bin Yusuf ini berkata, penjaga, coba ambilkan toilasan. Jangan-jangan bahasa mandi telasan itu dari sini kali ya. Tahu mandi telasan? Mandi pakai baju, ya. Coba ambilkan tailasan. Apa itu tailasan? Disebutkan di catatan kaki, jubah hijau yang mahal dan hanya dipakai oleh orang-orang khusus. Kalau di Indonesia termasuk di Balikpapan itu sorban hijau, dipakai oleh orang-orang khusus. Ya, ini tailasan ini dari Yaman, ya, warnanya hijau dan hanya dipakai oleh orang-orang khusus. Atau jangan-jangan memang sorban hijau itu namanya tailasan, ya? Karena sama-sama dari Yaman. Ya, karena yang di Indonesia yang suka pakai itu biasanya lulusan
lulusan Yaman bagian sono gitu. Ya. Paham maksud saya? Nggak paham. Ya udah lupakan. Dan apa di sini? Pakaikan ke pundaknya. Nah benar ya, kalau di Indonesia ini orang pakai sorban hijau di mana? Di pundak ya. Jangan-jangan inilah yang dimaksud. Jadi Muhammad bin Yusuf ini nyuruh penjaganya ambilkan toilasan, taruh di pundaknya Taus. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan gini loh teman-teman. Muhammad bin Yusuf ini kan orangnya jahat ya. Lalu dinasehati orang, kira-kira orang jahat kalau dinasehati teman nerima atau enggak? Enggak. Nah, cara-caranya untuk supaya si yang nasihat ini diam, dikasih apa? Dikasih harta, dikasih sesuatu. Dipakaikan itu maksudnya suruh diam. Biar Taus ini berhenti nasihatin. Maka disebutkan di sini, penjaga tersebut mengambil sebuah toilasan dan dipakaikan ke pundak Taus. Tapi Taus terus saja berbicara dalam nasihatnya. Bahkan Taus menggerak-gerakkan pundaknya dengan tenang sambil bicara supaya toilasannya itu jatuh dari pundaknya. Dia lalu berdiri bangkit. Maka Abu Muhammad bin Yusuf itu jadi marah. Tampak kedua matanya memerah. Wajahnya merah padam karena dinasihatin. Ini mungkin saya katakan bisa diambil pelajaran. Tidak bisa jadi orang baik dan tidak bisa jadi orang besar setiap orang yang tidak suka menerima masukan. Atau saya balik, teman-teman khususnya muda-muda, kalau mau jadi orang baik, kalau mau jadi orang besar, itu harus bisa membuka telinga lebar-lebar dan melapangkan dada manakala dapat masukan, kritik atau saran. Saya cerita dikit. Kebetulan tadi siang ceritanya sama admin. Saya bilang, saya S1, tugas akhirnya itu adalah tugas akhir yang dijadikan alat untuk nyerang dekan saya. Jadi saya sudah mengerjakan tugas akhir kurang lebih 2 bulan. Tiba-tiba karena sebuah perpolitikan di dalam kampus, dosen pembimbing saya mau menjatuhkan dekan. Maka dia bilang, kalau kamu tidak mau ganti tugas akhirmu, kamu bakal lama sama saya. Kalau kamu mau cepat, ukur kinerjanya dekan, tapi nggak usah kasih tahu dia, karena kalau nanti dia tahu pasti dilarang. Saya demi cepat saya kerjain, tapi saya nggak mau juga nggak bilang-bilang. Nanti kalau ketahuan, apa ini mas, kamu bikin makar ya dalam kampus. Maka sebelum saya kerjakan, saya datangi dekan. Pak, saya disuruh oleh dosen pembimbing saya, Pak Fulan, untuk mengukur kinerja Bapak. Saya tahu, paham maksudnya, dan semoga Bapak juga paham. Tapi saya harus mengerjakannya, kalau enggak nanti saya TA-nya bakal lama, Pak. Kata dekan itu, ya enggak apa-apa mas, saya pengen tahu juga bagaimana sih kinerja saya menurut orang-orang di bawah saya. Waktu itu saya bilang dalam hati, keluar dari kantornya, saya bilang gini, ini insya Allah pasti orang besar nanti, minimal di dalam kampus. Karena tidak akan mudah untuk menerima diri siap untuk ditembak gitu ya, dengan hasil TA saya nanti, kecuali orang-orang yang memang membesarkan dadanya untuk menerima masukan. Dan benar, beliau sekarang jadi rektornya. Begitu. Karena memang nggak bisa kita jadi orang besar kalau menutup diri dari perkembangan dan perbaikan. Ketika Taus dengan Wahab bin Munabbih sudah keluar dari majelis, maka Wahab berkata, demi Allah, kita tidak ingin jadi pelampiasan kemarahannya Muhammad bin Yusuf. Tapi kenapa kamu tadi tidak mau mengambil toilasannya? Ya, kan kalau sudah diambil bisa saja dijual, nanti uangnya bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Maka Taus berkata, itu yang kamu ucapkan. Kalau bukan karena ketakutanku dari perkataan para ulama setelahku, kita mengambil sebagaimana Taus juga mengambil, kemudian mereka tidak berbuat dengan apa yang mereka ambil, seperti yang kamu katakan, yaitu menyedekahkannya, ini saya sudah kuambil. Ya, gini teman-teman, maksudnya gini. Tadi kan dia nasihatin,
si Muhammad bin Yusuf yang konon adalah seorang pemimpin yang jelek. Dinasihati supaya lebih baik, supaya diam, tidak meneruskan nasihatnya. Maka Muhammad bin Yusuf nyuruh penjaganya untuk menyelempangkan kain hijau itu yang mahal dan hanya dipakai orang khusus di pundaknya Taus supaya Taus diam. Tapi Taus terus menasihati sambil gerak-gerakin pundaknya supaya ini jatuh. Setelah jatuh, selesai nasihat, langsung pergi. Assalamualaikum, pergi. Yang dinasihatin marah dong. Ini kayak pelecehan gitu kan, menurut dia. Malum orang yang memang nggak biasa terima nasihat. Keluar dari majelisnya, Taus dengan Wahab ini ngobrol. Wahab tanya, kenapa nggak diambil aja? Toh itu harganya mahal. Nanti kalau sudah diambil, dijual, uangnya dibuat sedekah. Maka Taus mengatakan, saya khawatir dengan orang-orang yang datang setelah kita nanti. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngambil tailasannya, tapi tidak dijual dan tidak disedekahkan seperti yang kamu usulkan. Khawatirnya nanti orang-orang menjadikan kita sebagai dalil. Tuh, tahu saja nerima hadiah dari penguasa. Ya. Dan sudah sering kita sebutkan, orang kalau sudah terbiasa nerima hadiah dari orang yang punya kedudukan, apa yang terjadi pada lidahnya? Diam dari kebenaran. Ini yang dikhawatirkan oleh Taus. Dan pelajaran bagi kita adalah biasakan untuk punya wibawa di depan orang-orang yang mungkin kita butuh padanya. Seperti kadang kita butuh pada penguasa, kita kadang butuh pada orang yang punya uang. Tapi jangan sampai kebutuhan kita pada mereka akhirnya mengalahkan lidah kita untuk berkata sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar. Ya. Cerita kedua langsung di halaman 191. Taus bin Kaisan lagi. Taus bin Kaisan diundang oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Teman-teman sudah sering dengar namanya. Sulaiman bin Abdul Malik adalah keturunan Abdul Malik yang akhirnya setelah dia wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Siapa yang jadi jadi penasehatnya sehingga akhirnya dari Sulaiman jatuhnya ke Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang ngasih usulan? Yang pegang kertas gulungan? Masih ingat? Roja bin Haywah. Siapa yang bareng sama Umar bin Abdul Aziz waktu akhirnya diumumkan yang menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz? Terus sama-sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satunya Umar, satunya siapa? Hisham bin Abdul Malik. Nanti kita akan dapatkan namanya. Kita balik dulu ke kakaknya. Sulaiman bin Abdul Malik ini pergi ke Mekah, lalu minta tolong sama ajudannya, coba cari siapakah ahli fikih di Madinah nih yang bisa menasihati kita. Diundanglah Taus. Dan Taus memenuhi undangan tersebut tanpa berlambat-lambat, karena menurutnya wajib bagi para dai yang beriman kepada Allah agar memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan kepadanya, dan mungkin tidak akan datang kesempatan itu kecuali segera diambil. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa lihat bahwa para ulama salaf mereka memiliki dua sudut pandang terhadap masalah kedekatan seorang dai kepada penguasa. Kita dapati ada sebagian dai atau sebagian salaf di zaman dahulu yang untuk urusan penguasa mereka nggak mau dekat-dekat. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kalau untuk dekat-dekat dengan penguasa enggak. Karena beliau berkata, dulu saya diberikan kepahaman terhadap Al-Quran, tapi karena sering dekat sama penguasa dan dikasih hadiah, kepahaman itu jadi hilang. Dia juga berkata, saya sering suudzon, susah untuk berhusnuzon kepada orang yang selalu dekat dengan penguasa, karena biasanya ada yang dicari. Tapi ini ijtihad pribadi beliau, sehingga beliau menerapkan untuk dirinya, untuk penguasa nggak dekat-dekat. Tapi ada sebagian penguasa, ada sebagian salaf yang untuk urusan penguasa mereka dekat.
Dan kalau diundang cepat. Alasannya adalah mumpung ada kesempatan menasihati, saya akan nasihati. Karena kalau tidak saya nasihati, nanti dia nggak berubah. Mumpung dia yang ngundang. Di antaranya Hasan al-Basri. Di antaranya adalah Roja bin Haywah. Ini bukan lagi cuma dekat pada penguasa, jadi ajudan khusus khalifah. Nah, termasuk juga Taus yang memang senang kalau dipanggil oleh penguasa untuk menasihati mereka. Karena menurut dia, mumpung ada kesempatan menasihati, ya dinasihati. Di halaman 192, waktu khalifah menanyai dia tentang masalah-masalah manasik, ya kan lagi ke Ka'bah nih, lagi ke Mekah. Khalifah rupanya nanya-nanya tentang fikih, ya kan? Setelah dijawab tentang masalah fikih, maka Taus berkata, ketika aku merasa bahwa Amirul Mukminin telah terpenuhi keinginannya, aku berkata dalam diriku, di halaman 192 paragraf 2, aku ngomong dalam hati, pertemuan aku, majelis ini antara aku dengan Sulaiman, ini pasti adalah majelis yang nanti akan ditanyai oleh Allah. Allah akan bertanya tentang sikapku pada dia. Ya. Jadi mumpuk, maksudnya gini teman-teman. Ini kalau saya cuman datang lalu hanya sekedar jawab-jawab fikihnya, dia enak, dapat ilmu tok gitu. Tapi nggak dapat hal-hal yang bisa meluruskan dirinya, gitu kan? Kayak misalnya gini, anggaplah saya ketemu dengan wali kota. Terus wali kota cuma bertanya tentang masalah fikih seputar corona. Boleh nggak Ustadz kita bikin ini masjid ini berjaga jarak? Boleh nggak kita pakai masker? Gimana ya khutbah nanti Idul Adha? Apakah boleh begini? Cuman saya jawab tentang fikihnya, selesai urusannya. Dia dapat ilmu, saya pulang. Bisa jadi dikasih amplop dah gitu. Tapi mumpung ada kesempatan, kenapa kita tidak gunakan untuk menasihati dia? Ya kan? Saya ingat sekali waktu kita pernah duet sama Pak Imdad, bukan Pak Imdad, Pak Rizal. Tahun 2020 lalu, bulan apa ya? Saya lupa bulannya. Ada di YouTube. Kita bikin semacam Zoom tapi di live-kan di YouTube. Ya kan? Sama Pak Rizal. Jadi pembicaranya dua, Pak Rizal sama saya. Tapi masing-masing, Pak Rizal di kantor wali kota, saya di kantor Mufid. Terus kita bikin Zoom, beberapa teman-teman diundang sebagai teman-teman yang nanti bertanya gitu. Saya dalam hati, ini kalau cuma sekedar bicarain masalah teknis-teknis corona, ya sayang waktunya. Sehingga di bagian-bagian akhir saya berkata, Pak Rizal, saya kalau boleh menyampaikan masukan Pak, maka saya sampaikan masukan yang berkaitan dengan agama. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube apa yang kita sampaikan waktu di bagian-bagian akhir. Mumpung ada kesempatan, gitu. Pemikiran yang sama, pemikirannya Taus, dia bilang ini nanti ditanya oleh Allah. Ya, maka mumpung ada kesempatan. Ketika ada kesempatan, maka aku menghadap kepada Sulaiman bin Abdul Malik, lalu aku berkata gini, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada batu besar berada di tepi sumur di jurang neraka Jahanam. Ia terus menggelinding di sumur tersebut selama 70 tahun. Setelah 70 tahun menggelinding baru sampai di dasarnya, menunjukkan begitu dalamnya neraka Jahanam itu. Tahukah Anda untuk siapa Allah menyiapkan sumur neraka Jahanam itu? Maka dia tanya, saya tidak tahu. Memang siapa? Celaka orang yang memasukinya. Maka Taus mengatakan, Allah Ta'ala menyiapkan itu semua untuk orang yang sudah dijadikan sebagai wali dalam hukumnya. Maksudnya dijadikan pemimpin, lalu dia berbuat aniaya. Mumpung dapat waktunya. Maka Sulaiman terkejut, ketakutan dibuatnya. Dia mulai menangis tersudu-sudu, mengiris urat jantung. Kata Taus, aku tinggalkan dia
Nah, dan aku beranjak pergi, lalu dia mengucapkan terima kasih. Ya. Maka pelajaran dari sini adalah tidak apa-apa apabila suatu ketika kita punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang memegang kekuasaan, lalu mumpung ada waktunya, maka jangan yang dibicarakan hanya bicara-bicara yang menguntungkan dirinya. Ingatkan juga dia akan masalah agamanya. Ya, dan saya pribadi kalau ditanya apakah Ustaz pernah melakukannya, jawabannya cukup sering. Terutama dahulu waktu zaman Pak Rizal Effendi masih jadi wali kota, beliau kan rumah jabatannya dekat dengan Basarnas. Ya, maka kalau saya lagi dapat jadwal khutbah di Basarnas, saya lihat ada Pak Rizal, maka saya akan ganti khutbah yang sudah saya persiapkan yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan beliau. Seperti dulu ada gempa Palu, ya kan? Iya enggak teman-teman? Yang tsunami itu dimulai dari kegiatan syirik yang dilakukan oleh pemerintahnya, betul? Kegiatan di pantai itu. Nah, waktu saya sudah menyiapkan masalah sesuatu, saya mulai lihat pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya duduk, muazzinnya azan, saya ngintip ke tempat di mana biasa Pak Rizal ada, yaitu di bagian kiri saya agak belakang. Saya lihat, oh ada. Maka saya langsung segera mencari materi-materi yang berkenaan dengan gempa itu. Ya, lalu saya bawakan tentang syirik yang itu merupakan pengundang azab Allah. Saya bawakan juga hadis yang berkenaan dengan biduan-biduan wanita. Ya, yang ini apa namanya? Akan datang di kalangan umatku orang yang dibalikkan, yang diubah mukanya jadi kera, dilempari dari batu, dibalikkan buminya, ditenggelamkan. Ya, salah satunya adalah idza dhaharatil qajinat wal ma'azif. Kata Nabi SAW, hal itu akan terjadi, gempa bumi dilempar dari langit dan lain-lain, manakala sudah banyak biduanita dan alat-alat musik. Maka saya katakan, maka contoh di dalam dalam kehidupan kita sehari-hari, pemerintah jangan sampai mengadakan kegiatan-kegiatan syirik, ditambah lagi dengan menghadirkan biduanita yang nyanyi-nyanyi ya, di pantai, dan ini mengundang azab Allah. Ya, mumpung ada orangnya nitip kita gitu loh, maksudnya. Nah, Khalifah maaf, sampai mana tadi? Selesai ceritanya. Cerita yang lain di halaman 193. Khalifahnya pindah ke Hisham bin Abdul Malik. Masih ingat tadi siapa ini? Inilah orangnya. Ya. Orang inilah yang dahulu ketika Sulaiman bin Abdul Malik bikin keputusan penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz, Roja mengumumkan, ya, kata Roja, yang menggantikan Khalifah Sulaiman adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka dua orang teriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar yang satu, dia berteriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena dirinya yang ditunjuk. Sedangkan Hisham juga, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena bukan dirinya yang ditunjuk. Kenapa dia begitu? Ada yang tahu? Kekuasaan. Ingin dia kekuasaan. Ada yang lain? Karena dia saudara kandungnya Khalifah. Kan namanya Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Berarti apa hubungannya ini? Saudaraan. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz beda bapak. Itulah kenapa, ya, kata Sulaiman waktu dia nitip sama Roja, Roja, kalau kasih ke Umar, bagaimana dengan saudaraku? Nanti saudaraku bisa marah. Dan terbukti. Kata Roja, gini aja, di dalam kertasnya tulis dua nama, yaitu Umar bin Abdul Aziz dulu, baru di bawahnya Yazid bin Abdul Malik, yaitu saudaranya yang lain lagi. Ya, dan memang begitu. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz wafat, penggantinya adalah Yazid dulu, sesuai dengan surat keputusannya. Yazid dulu bin Abdul Malik. Setelah Yazid, Walid bin Abdul Malik. Setelah Walid, baru Hisham, yang menunggu bertahun-tahun gitu ceritanya, kapan jadi penguasa. Akhirnya jadi juga. Ya. Kita lihat, ketika khilafah pindah kepada Hisham bin Abdul Malik, ada kejadian-kejadian masyhur antara Taus dengan dirinya.
Ceritanya, Hisham pernah datang ke Baitul Haram menunaikan haji, ya. Dan di sana ada juga Hisham bin Abdul Malik. Ya. Hisham berkata, coba carikan sahabat Nabi, panggil sini, undang gitu. Maka dia bilang, oh sahabat Nabi sudah wafat satu-satu, kayaknya udah nggak ada. Ya udah deh, tabiin aja. Maka yang didatangkan siapa? Taus. Taus masuk. Nah, sebagaimana kebiasaannya Taus. Taus kan memang punya pendapat, nggak apa-apa ketemu dengan ulil amri. Bagus lagi. Siapa tahu ada kesempatan untuk menasihatinya. Maka datanglah Taus. Apa yang dilakukan Taus? Taus lepas 2 sendalnya di ujung permadani. Dia ucapkan salam tapi nggak panggil nama Amirul Mukminin. Cuman panggil Assalamualaikum Hisham. Nggak bilang Assalamualaikum Amirul Mukminin. Nggak begitu. Lalu nggak dipanggil juga dengan nama kunyahnya. Lalu belum diizinkan duduk duluan. Ya, coba kalau antum menjadi Hisham kira-kira gimana? Sopan nggak ini ya? Masuk, sendalnya dilepasnya bukan di luar tapi di dekat permadani. Panggil masuk tiba-tiba Assalamualaikum. Misalnya Pak siapa? Pak Rahmat masuk ya. Assalamualaikum, Mat. Kira-kira gimana itu? Mat, Assalamualaikum. Belum disilakan duduk duluan. Ya kan? Maka Hisham ini marah. Ya. Dan kita nggak heran juga dia marah karena dia nggak jadi khalifah jadi marah. Ya kan? Apalagi dia jadi khalifah lalu nggak dihormati. Dia marah, matanya merah, ya. Karena diperlakukan oleh Taus seolah-olah nggak punya wibawa. Maka dimarahinya lah Taus. Ya. Khalifah bilang di halaman 193 paling bawah, agak-agak bawah. Kamu ini lepas sendal di ujung karpet, tidak ucapkan salam dengan panggilan Amirul Mukminin. Tidak panggil namaku dengan nama kunyahku. Nama asli enggak, kunyah enggak. Jangankan nama asli, kunyah aja enggak. Terus duduk tanpa izin lagi. Ya, ceritanya marah nih Pak Rahmat Masud. Ceritanya apa? Antum bayangkannya gitu. Gimana nih Ustadz ini? Ustadz Muflih nih, kayak enggak punya adab aja. Enggak disuruh duduk, panggil duduk, langsung duduk. Masuk langsung Mat, nggak panggil Pak Wali Kota, Pak Wali, Assalamualaikum Pak Wali, nggak begitu. Kayak apa sih ini? Tapi coba lihat apa katanya Taus di halaman 194. Aku lepas sendalku di ujung karpetmu karena aku juga melepaskannya di hadapan Allah setiap hari 5 kali. Demikian dan Allah tidak mencela dan tidak marah sama aku. Maklum karena ini kejadiannya di dalam Masjidil Haram. Ya, kita aja masuk ke Masjidil Haram, masuk pakai sendal juga nggak apa-apa. Waktu itu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah ada keramik-keramik, sudah ada karpet-karpet. Jangan masuk pakai sendal. Ya, sendalnya dilepas di luar, baru ditenteng. Jangan ditaruh di luar karena pasti hilang. Ya, sekarang saya ingat sekali umrah pertama saya. Semoga teman-teman yang belum pernah, semoga Allah mudahkan rezekinya. Saya datang ke Masjid Nabawi dulu, ada tangga-tangga. Saya lihat, masya Allah ya, diparkir sendalnya rapi. Saya parkir juga, hadap sana sono lagi, gitu kan? Paham nggak maksudnya hadap sono? Hadap keluar gitu kan? Jadi kalau kita keluar tinggal pakai gitu. Dalam hati saya, masya Allah ya, rapi-rapi, gitu, dengan lugunya. Ya. Pas keluar, udah ada sudah sendalnya. Gitu. Rupanya itu yang memarkir di luar adalah orang yang memang tidak tahu kalau nanti setiap jam berapa itu ada pembersihan. Belum lagi ditendang-tendang orang, jadi hilang itu sendal. Ya. Saya husnuzon, masya Allah ini rapi, rupanya hilang. Jadi kalau kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu sendal jangan ditaruh di depan, jangan lugu. Itu bukan Istiqlal. Itu Masjid Nabawi. Angkat sendalnya, masukin di kresek, taruh di rak yang kita hafalkan nomornya, atau taruh di dekat kita sholat. Kalau kita di pinggir-pinggir, begitu.
Lanjut. Mana tadi? Kulepas sendalku di ujung karpetmu karena aku juga melakukan yang sama. Setiap hari 5 kali sehari kepada Allah, tapi Allah nggak marah. Adapun ucapanmu, aku tidak salam dengan sebutan Amirul Mukminin. Maaf ya, karena aku tahu tidak semuanya kaum muslimin ridho dengan kepemimpinanmu. Aku takut berdusta kalau aku panggil kamu Amirul Mukminin, padahal aku tahu banyak orang yang nggak suka. Kita juga paham kenapa orang nggak suka, karena kita lihat bagaimana dia marah ketika dia nggak ditunjuk, ya kan? Kita akan semakin suka dengan orang yang tawadhu. Tentu kalau kita berkaca dengan Umar bin Abdul Aziz, ketika dipanggil namanya lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sayakah jadi penggantinya? Dia malah terbebani, malah kita maunya orang yang begitu. Tapi orang yang gila, yang pengen jadi penguasa, itu malah tidak suka. Ya. Selanjutnya katanya, adapun kritikanmu terhadapku bahwa aku panggil dengan namamu, tapi tidak panggil dengan dengan nama kunyahmu. Ingatlah, Allah memanggil para nabi juga dengan namanya. Allah panggil Daud, Yahya, Isa, Muhammad itu nggak pakai hai Nabi Muhammad. Ya, jadi biasa aja kali gitu. Adapun kata-katamu aku duduk sebelum engkau izinkan, itu karena aku pernah mendengar Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, bila kamu ingin melihat ada orang ahli neraka, lihatlah kepada orang yang duduk sedangkan di sekelilingnya orang-orang malah berdiri di depannya. Ya, jadi aku tidak mau kamu duduk lalu kami semua berdiri menunggu kamu persilahkan, karena aku tidak mau kamu jadi ahli neraka. Ya. Cuma ya kita harus sadar diri juga ya, ini Taus, ya kan? Tausnya di zaman itu, si meraknya, gitu kan? Adapun kita di zaman sekarang masuk orang wali kota terus Assalamualaikum terus duduk dan nggak dipersilahkan langsung masuk, nah itu kurang ajar juga gitu. Ya. Dan kalau tujuannya mau dakwah, khawatirnya malah nggak diterima dakwah. Dakwah akan lebih mudah diterima manakala ada sopan santun, ya kan? Sama kayak kita mau nasihatin teman, mau nasihatin paman, kakak sepupu. Kalau gaya kita aja udah selengean gitu kan, ya saya yakin malah kita dibilang, ngapain kamu nasihatin? Kamu gayamu aja kayak gitu, nggak bisa diterima. Ya, tapi kalau Assalamualaikum Om, salam, terus silakan baru ini, terus santun gitu, saya kira mungkin dakwah akan jauh lebih mudah diterima. Cerita yang lain dari Taus, ya, ini kayaknya Taus semua nanti malam ini, ada di halaman 195. Pada suatu hari putranya Taus bercerita, pada 1 tahun kami keluar bersama ayah menunaikan haji, tapi dari Yaman. Kami singgah di beberapa kota dan ada satu kota yang punya pejabat busuk namanya Ibnu Najih. Ya, dia pejabat paling busuk, paling lancang terhadap kebenaran, yang paling terjerumus dalam kebatilan. Kami datangi masjid negeri tersebut dan ternyata Ibnu Najih tahu ada ayahku. Siapa ayahnya? Taus. Maka Ibnu Najih ini dia datang juga ke masjid dan berusaha untuk mengucapkan salam kepada ayahku. Tapi ternyata ayahku tidak mau menjawabnya, malah dikasih punggung aja. Dia berdatangi sebelah kanannya, ayahku malah berpaling darinya. Dia datangi sebelah kirinya, ayahku berpaling darinya. Ketika aku lihat kok kasihan ini si Ibnu Najih ini, maka aku ulurkan tanganku kepadanya. Jadi ibaratnya anaknya ini bilang gini, Assalamualaikum Pak Ibnu Najih, gimana kabarnya Pak? Ya, maaf Pak, mungkin ayah saya belum kenal Anda kali, makanya ayah saya tidak jawab salam terus berpaling. Ibnu Najih bilang begini, tidak, justru karena ayahmu kenal aku, makanya dilakukannya begitu. Maksudnya justru karena dia tahu aku orangnya kayak gini, makanya ayahmu malah begitu. Pergilah Ibnu Najih. Setelah sampai di persinggahan, ayahku bilang sama aku, siapa Taus bilang sama anaknya, dungu. Dimarahin anaknya ini.
Hei, dungu. Kamu cela orang-orang seperti itu, seperti Ibnu Najih itu. Tajam lisanmu kalau mereka nggak ada. Tapi pas mereka datang kamu, Assalamualaikum Ibnu Najih, gimana kabarnya? Paham maksudnya? Kamu mencela mereka dengan lidahmu yang tajam ketika mereka tidak ada. Tapi bila mereka datang, kamu lembutkan perkataanmu kepada mereka. Bukankah ini kemunafikan? Makanya bapaknya bilang anaknya apa? Dung. Maksudnya bapaknya itu gini, mumpung orangnya ada, harusnya itu kita tunjukkan bagaimana kita tidak suka dengan keburukannya. Bukan kalau nggak ada dicela. Ya kan, nanti kalau sudah datang baru dibaik-baikin. Assalamualaikum Pak, gimana Pak kabarnya? Anu Pak, mohon maaf, mungkin bapak saya nggak kenal bapak. Ya, basa-basi gitu. Nah, ada lagi kisah yang paling bawah di halaman 195, bahwa yang dinasihati oleh Tawus itu bukan cuma penguasa, tapi siapapun yang butuh. Salah satu yang pernah dinasihatinya adalah Atha bin Abi Rabah. Padahal kita sama-sama tahu Atha bin Abi Rabah ini begitu wibawanya di tabi'in pertama. Ya kan, kisah pertama di buku ini siapa? Atha bin Abi Rabah. Masih ingat? Sulaiman bin Abdul Malik masuk Masjidil Haram, terus nanya sama pegawainya, ditemani sama anak-anaknya. Nah, yang mana orangnya? Itu nah. Didatanginya. Nunggu si laki-laki itu selesai sholat, baru dia nanya-nanya. Padahal Sulaiman khalifah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Syekh mau tanya Syekh, gini. Apa hukumnya Syekh? Sudah selesai pergi. Lalu anaknya Sulaiman tanya, ayah, ngapain kita tanya sama orang kayak gitu? Udah pesek, hitam, dekil. Kenapa kita tidak tanya sama Atha bin Abi Rabah? Kan Atha bin Abi Rabah yang dibolehkan berfatwa di Masjidil Haram untuk masalah haji. Hanya dia yang boleh berfatwa katanya. Apa kata Sulaiman? Jaga mulutmu. Itu orang yang tadi itulah Atha bin Abi Rabah. Ya, kita lihat bagaimana kebesaran Atha. Itu ternyata dinasihatin oleh Tawus. Makanya Tawus ini bilang meraknya para ulama di zaman itu. Kita lihat di halaman 196. Putranya Tawus, yang Abdullah tadi yang dibilang dungu itu, halaman 196. Putranya Abdullah juga tumbuh seperti bapaknya. Akhlak, riwayat hidupnya itu seperti bapaknya. Sebagai contoh, pernah ada khalifah Bani Abbasiyah namanya Abu Ja'far Al-Mansur, pernah meminta untuk dipanggilkan anaknya Tawus, yaitu Abdullah bin Tawus. Dipanggilnya juga anak Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Imam Malik. Berarti antum bisa lihat anaknya Tawus itu selevelannya Imam Malik. Bukan keilmuannya. Kalau keilmuan kita wallahu a'lam. Ke umur, terus posisi, kedudukannya di masyarakat. Anaknya Tawus selevelnya Imam Malik. Berarti kalau bapaknya bagaimana? Nah, gitu kan? Sama seperti, masih ingat Rabi'ah Ar-Ra'i yang kelahi sama bapaknya setelah bapaknya pulang 30 tahun. Siapa yang duduk di majelisnya Rabi'ah Ar-Ra'i? Imam Malik. Ya. Kita kenal Imam Malik dengan begitu besarnya, ternyata dia masih ada gurunya yang lebih besar lagi, tapi tidak lebih terkenal daripada muridnya. Kita lihat Abdullah bin Tawus dan Malik bin Anas dipanggil oleh Khalifah Bani Abbasiyah. Ya, ketika ditanya oleh Khalifah, ya Abdullah, adakah riwayat-riwayat yang sampai dari ayahmu kepada dirimu? Coba ceritakan. Apa katanya Abdullah ini? Ayahku pernah bercerita kepadaku bahwa manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang Allah jadikan pemimpin untuk mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia memasukkan kezaliman dalam hukumnya. Ini yang disebut dengan anak tumbuh seperti bapaknya. Karena bapaknya tipikal yang kalau ada kesempatan menasihati penguasa, nasihati aja, gitu kan? Maksudnya gini loh. Kalau kita berpikir, ini si Abdullah ini tidak ada hadis yang lain kah? Hadis tentang surga neraka gitu kan? Tentang keindahan surga, tentang ngerinya neraka. Apa yang dibawakannya? Mumpung ada kesempatan. Orang yang paling keras azabnya dari kiamat adalah pemimpin tapi zalim. Ya. Maka Imam Malik yang ketika itu juga dipanggil, dia berkata begini,
Kaget aku dengar perkataannya dan langsung ku dekap bajuku. Aku takut darahnya menimpaku. Maksudnya apa? Takutnya Abdullah ini khalifahnya marah lalu kemudian ambil pedang langsung tebas, gitu kan? Khawatir aku pakai darahku nanti bisa darahnya menimpaku. Tapi ternyata Abu Ja'far ini diam dan tidak berkata apa-apa. Kami pergi pun dengan selamat. Di kisah yang lain di halaman 197, ini kisah yang terakhir. Abdullah Asy-Syami pernah bercerita, saya datangi Taus untuk menimba ilmu dan saya belum tahu mukanya. Maklum dulu belum ada YouTube, ya kan? Kalau zaman sekarang tinggal yang mana sih Ustadz Anu, klik YouTube, lihat kelihatan mukanya, ya kan? Saya jauh mendatangi Taus untuk timba ilmu tapi saya belum tahu wajahnya. Ketika aku ketuk pintu, keluarlah syekh tua menemuiku. Maka aku tanya, apakah Anda Taus bin Kaisan? Dia bilang, bukan, saya putranya. Siapa ini? Abdullah yang tadi kayaknya. Oh bukan, saya putranya. Maka Abdullah bin Syami bilang, Masya Allah, bila Anda saja putranya sudah setua ini, bagaimana dengan Taus? Saya khawatir jangan-jangan Taus ini sudah pikun dan sudah rusak akalnya karena terlalu tua. Karena Anda saja sudah tua. Ya. Sesungguhnya aku berada dari tempat yang jauh untuk mengambil faedah ilmu darinya. Maka si putranya Taus mengatakan, celaka kamu ini. Para pengemban kitabullah itu tidak rusak akalnya. Ya. Silakan menemuinya. Ya, dan kita lihat teman-teman, ustadz-ustadz yang sudah sangat-sangat senior, ya, yang kita lihat sudah putih semua, itu tidak rusak ingatannya dengan dalil-dalil yang disampaikannya mulai dari masa mudanya. Karena memang begitu, kalau otak ini dipakai, ilmu itu disalurkan, dia akan jernih, ya kan? Seperti air. Kalau hanya dalam tandon, lama-lama dia kering, lama-lama dia kotor, ya kan? Tapi kalau di sungai dia mengalir, maka dia jernih. Dengan demikian pula ketika orang belajar lalu kemudian ilmunya terus disampaikan, ya. Mana adabnya? Saya sudah request itu dipendekin aja, bisakah? Ya tidak gitu maksudnya. Nah. Oh, ada di belakang. Ya, gitu aja nah sekali. Apa sudah tadi? Lupa sudah. Apa tadi? Iya. Seperti air kalau dalam ember hanya berendam begitu saja, maka air itu keruh, banyak lumutnya. Coba pegang air di dalam ember yang direndam begitu lama. Kalau antum pegang paling bawah, apa isinya? Lumut, licin kan? Licin, ya kan? Lama-lama kotor. Lihat danau. Kalau kita lihat danau kan nggak ada dan wah jernihnya danaunya, enggak. Karena dia nampung. Danau gelap, iya nggak sih? Ya. Tapi kalau kita bilang sungai, apa kita bilang? Wah jernihnya, gitu kan? Airnya itu kelihatan jernih. Kenapa ngalir? Begitulah orang kalau belajar ilmu, lalu hanya di kepalanya, tidak disalurkan, tidak diajarkan ke istrinya, ke anaknya, ke temannya, diem begitu saja, hanya belajar. Itu nanti lama-lama numpuk di sini dan bergerak. Tapi kalau antum salurkan, nyampaikan ke teman, nyampaikan ke keluarga, itu akan membuat akal jernih. Makanya katanya anaknya Taus ini, orang yang mengemban kitabullah itu tidak bisa rusak akalnya. Ya. Saya tahu dari seorang ustadz. Tunggu, saya atur dulu gimana ceritanya biar aman. Intinya ada seorang ustadz mengalami permasalahan rumah tangga, menyebabkan istrinya jatuh sakit. Tapi meskipun tidak sadar diri dalam sakitnya, tidak ingatannya gitu ya. Tapi kalau untuk murojaah tetap lancar. Ya, dan kita dapati orang-orang banyak yang demikian dalam sekarat.
dalam tidak sadar diri, itu Al-Quran bisa keluar dengan lancar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dan kita ambil faidahnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca Al-Qasim, cucunya Abu Bakar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.